Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi membahas tentang tenaga dalam. Kali ini kawan-kawan saya membawa anggota saya Pak Nyoman Suke, asal dari Desa Antosari Tabanan. Nah, jadi beliau jauh-jauh di sini, Pak Nyoman Suke datang ke sini ke Denpasar untuk sharing tentang tenaga dalam. Ini adalah anggota saya, anggota lawas. Dulu tahun 80-an, 89, 90, ya inilah yang dulu yang setia mengikuti saya untuk melakukan pengetesan. Pak Nyoman Suke dari Tabanan. Ya sudah lama aktif. Dia ini Pak Nyoman saat ini mengobati, artinya mengobati orang sakit dengan tenaga dalam, dengan dasar tenaga dalam gerak jurus 11 dan dibantu oleh istrinya. Jadi Pak Nyoman dengan istrinya sudah cukup terkenal di Antosari, Banjar Tengah Antosari. Jadi kalau kawan-kawan lewat di sana nanti ada rame sana orang berobat. Maaf ini bukan dukun tapi pengobatan secara tenaga dalam. Nah inilah dia orangnya. Jero Nyoman Suke. Ya, Nyoman Suke ya. Yang beralamat di Banjar Tengah Antosari Tabanan. Oke, kita mulai kawan-kawan. Bagaimana tenaga dalam itu? Jadi kawan-kawan kita belajar tenaga dalam itu sebaiknya harus ada pembimbingnya. Jadi sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menjadi halusinasi. Artinya kita takutnya kita belajar tanpa ada pembimbing, malah kita tuh terhalusinasi. Jangan sampai itu kita belajar sendiri, padahal halusinasi yang jalan bukan tenaga dalam. Jadi kita harus belajar pada orang yang lebih tahu lah bagaimana tenaga dalam itu. Seperti itu. Jadi seperti kawan contoh ini saya perlihatkan, misalnya bahwa tenaga dalam itu kalau kita sudah hidup, energi dalam kita sudah dibangkitkan, sudah dijazah, tenaga dalam itu sebenarnya fleksibel, bisa dipakai untuk apa saja termasuk pengobatan dan salah satunya. Jadi pengobatan tentunya pengobatan untuk penyakit-penyakit yang bersifat non medis, ingat kan kawan? Non medis. Jadi katakanlah orang kesurupan karena ada suatu masalah misalnya di rumahnya, tapi bukan karena penyakit, itu bisa kita bukan karena penyakit medis, itu bisa kita obati dengan cara pernapasan tenaga dalam. Jadi kawan-kawan jangan sampai belajar sendiri, akhirnya kita hanya itu ternyata halusinasi, kita merasa gini tanpa ada pembimbing, malah terhalusinasi jadinya. Jadi seperti orang menghayal. Ya. Bahwa tenaga dalam itu kan kawan sangat simpel dan bisa direfleksikan, diubah, kita olah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kawan-kawan setelah tenaga dalam kita bangkit, bila ingin merasakan sesuatu tentunya kita melakukan pengolahan tenaga dalam, yaitu melatih kepekaan diri kita. Jadi kalau kita sudah peka, kita memiliki tenaga dalam, kita peka, kita bisa merasakan energi itu seperti apa. Jadi kawan-kawan seperti contoh, ini bukan jin atau apa, ini energi dalam yang jalan ya. Jadi coba maju dikit. Ya, hati-hati belakang ya. Ya ini contoh. Ini saya mentransfer biar dia seperti kesurupan contohnya. Jadi ini nyata, bukan halusinasi, tapi inilah energi kawan-kawan ya. Oke, kita mulai. Ya, konsentrasi. Lawan. Ya itu kan contoh bagaimana kita penerapannya ya. Jadi itulah energi dalam. Saya melebar energi dalam dan dia merasakan energi itu apa yang saya inginkan pada dia, dan itu pun terjadi pada dia, pada Pak Nyoman ini. Jadi ini bukan halusinasi kawan-kawan, bukan halusinasi, tapi bukan seperti orang hayal, tapi seperti itulah energi dalam. Ini Pak Nyoman ini sudah bangkit energi dalamnya dan sudah melatih bagaimana kepekaan energinya dalam, sudah melatih kepekaan energinya. Fungsinya apa? Misalnya kalau kita lewat suatu tempat yang memang nyata angker, ada jinnya misalnya, ada penunggunya itu namanya. Ya. Itu bisa kita merasakan. Kita merasakan aura panas, kadang aura dingin. Kita harus bisa memilah tuh. Ya. Panas, dingin kadang-kadang. Kalau panas, aura panas, kita lawan dengan aura dingin. Keluarkanlah aura tubuh dingin. Tempur panas tuh. Kalau kita merasakan panas, dingin, misalnya kita rasakan dingin, keluarkanlah aura panas dari tubuh.
Itu caranya untuk Ya itu salah cara untuk satu menetralisir. cara untuk menetralisir kekuatan negatif yang ada di alam. Ya itu salah satu kawan, kita lewat satu tempat ada jin ada apa yang kita rasakan, jadi kita itu salah satu cara menetralisir. Banyak cara sebenarnya sih, ya salah satu itu. Ya kalau kita misal ingin yang gampangnya, takut yang berlebihan, kita menyebut nama Tuhan, kita kedutkan. Kedut Tet. ya seperti itu. Keluarlah orang-orang itu keluar dari perut Ya yang akan melindungi kita. ya seperti itu contohnya. Itulah kawan, jadi pada dasarnya kalau kita belajar dulu, sebaiknya ada pembimbingnya sehingga kita terarah dan apa yang kita lakukan itu tidak halusinasi, jadi bukan hayalan seperti itu. Tentunya kita belajar dari ada tahapan-tahapannya, kapan kita. Jadi fungsi-fungsi di alam itu selain untuk kesehatan, olahraga kawan, kita latih napas. Ya, poin itu pertama memang napas yang harus dilatih. Kita punya beberapa cara pernapasan. Kemudian yang berikutnya ya sesuai dengan keinginan kita, apa untuk pengobatan. Misalnya kalau kita punya talenta, kalau kita memiliki talenta pengobatan, otomatis talenta itu akan keluar. Kebetulan Pak Nyoman ini talentanya adalah sebagai pengobat. Jadi melakukan pengobatan dengan energi pernapasan. Jadi kawan-kawan ada yang lewat ke Jalan Antasari, Banjar Tengah, kalau ramai di sana, nah itulah rumahnya. Itu ramai orang berobat kawan. Oke kawan. Jadi sebaiknya kita latih kita dengan tekun dan harus yakin begitu. Yakin apapun kalau kita lakukan, kalau insya Allah kalau Tuhan menghendaki, apapun lakukan, kalau Allah menghendaki akan terjadi, maka terjadilah. Itu kita harus yakin dan tekun. Ajab teman. Gitu. Oke sahabatku, untuk tema sekarang kita akhiri dulu. Kita jumpa lagi lain waktu lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.